Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 2305120408 dengan kelas TIC. Saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Selanjutnya, kita akan beralih ke simulasinya. Di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Kita cek PC1 IP config-nya seperti ini. Lalu PC2 IP-nya seperti ini. Lalu router 1, karena kemarin kita menambahkan statik, kita hapus. Langkah pertamanya kita mengisikan IP address-nya ke RIP. Lalu selanjutnya seperti router pertama, kita juga mengisikan IP-nya ke router yang kedua di RIP-nya. Lalu kita juga lakukan sama pada router yang ketiga. Selanjutnya setelah kita menambahkan RIP-nya, kita ketik router seperti itu ya pada router 1 di CLI-nya. Sebelum itu kita bisa meng-save-nya dulu. Lalu untuk router yang kedua, kita ketik seperti yang di modul tadi. Lalu kita ke setting, lalu save. Kita lakukan juga seperti pada router 1 dan router 2, kita lakukan hal yang sama. Ketik, lalu kita save. Lalu selanjutnya untuk restart kita pencet ALTS.
Jadi kita tekan tombol yang ini. Lalu kita tunggu beberapa detik. Ya, sudah hijau. Kemudian kita akan menuliskan perintah yang di modul show IP routed. Kita masuk bagian CLI. Kita ketik yang tadi show IP router. Ya, di sini artinya RIP-nya sudah terhubung ya. Kita juga cek pada router 2 dan 3. Kita ketik lagi show IP router. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, simulasi. Ya, seperti itu. Kita pindah aja. Kita simulasi, edit filter, kita centang yang ICMP saja. Lalu kita masuk ke percobaan yang pertama, PC 1 ke PC 2. Kita next. Ya, ada centangnya berarti berhasil. Lanjut kita ke percobaan kedua, PC 1 dan PC 3. Kita next. Ya, error. Nah, percobaan kedua berhasil. Lalu kita lanjut ke percobaan yang ketiga, PC 1 ke server 1. Maaf, kadang error, biasanya emang kita next lagi. Ya, percobaan ketiga berhasil, lalu kita lanjut ke selanjutnya. PC 1 ke server 2. Kita next. Sering error ya. Kita reset lagi. Ya, centang berhasil ya, kita delete. Kita ke percobaan selanjutnya, PC 3 ke PC 1. Kita next. Ya, berhasil. Kita selanjutnya ke PC 3 ke PC 2. Kita next. Ya, berhasil. Kita langsung
percobaan selanjutnya PC3 ke server 1. Kita next. Baik, berhasil. Kita lanjutkan percobaan berikutnya dari PC3 ke server 2. Kita next. Ya, berhasil. Kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Server 1 ke server 2. Kita next. Ya, percobaannya berhasil. Kita ke server 1 PC 1. Ya, berhasil lagi. Kita selanjutnya ke server 1 ke PC 2. Ya, berhasil. Kita selanjutnya server 1 ke PC 3. Berhasil lagi. Kita delete. Selanjutnya ya, simulasinya itu tadi. Selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing. Kita ke mode real time, lalu tracing PC 1 combat frame, kita coba tracing. Ini untuk PC kedua, lalu kita lanjut ke PC 3. Lalu kita tracer ke server 1. Selanjutnya kita tracer untuk server yang kedua. Baik, semuanya sudah berhasil ya. Kita silang. Lalu kita lakukan tracer pada PC 3. Yang pertama kita lakukan ke PC 1 ya. Lalu kita lakukan pada PC 2. Lalu kita lakukan juga pada server 1 dan server 2. Baik, semuanya berhasil ya. Kita silang. Kita ke server 1. Kita lakukan tracer seperti pada yang lain tadi. Yang pertama untuk PC 1, terus yang kedua untuk PC 2, terus yang ketiga ke PC 3. Lalu selanjutnya ke server 2. Baik, semuanya komplit. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Buat skenario jalur loading R1 dan R3 diputus. Lalu kita buka router 1, pada serial 2-nya kita off kan ya.
Lalu kita tunggu 15 sampai 20 detik. Baik, saya kira waktunya sudah cukup. Kita masuk ke mode simulasi. Lalu kita tambahkan ke PC1, ke server 1 ya. Dapat kita lihat jalurnya yang diputus tidak bisa dilewati, maka akan lewat jalur yang masih bisa dilewati. Ya, kita simulasikan dari awal ya. Tapi di sini saya akan langsung semuanya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini agak jauh pengirimannya karena itu kabelnya kita putus ya, teman-teman. Lalu kita lanjutkan yang PC3, kita semuanya juga. Selanjutnya yang terakhir kita simulasi server 1 ke semuanya ya. Baik, mungkin sekian dari video saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.